Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uhum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qawlu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti illah wa rasuluhu faqad fazal fawzun adzima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah merupakan kunci pertama yang harus kita tanamkan dalam lubuk hati dan lisan kita, semua atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, khususnya nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam mengerjakan ibadah wajib satu pekan satu kali ini, yaitu sholat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Selanjutnya melalui mimbar ini khotib mengajak kepada diri khotib sendiri, keluarga dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dengan karunia-Nya dan selamat di akhirat dengan rahmat-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bulan Syawal menjadi saksi sejarah yang sangat fenomenal bagi kaum muslimin pada masa-masa awal kedatangan Islam. Pada saat itu Islam sebagai agama yang asing bagi masyarakat Arab tentu mendapatkan banyak ancaman, hinaan dan cemooh dari orang-orang yang tidak senang dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah tersebut. Orang-orang kafir Quraisy terus mengancam orang-orang yang mengikuti Nabi. Mereka dimusuhi, dikhianati dan dianggap asing keberadaannya. Bahkan terkadang orang-orang Quraisy tidak segan-segan untuk membunuh kaum muslimin. Namun dengan kesabaran, ketabahan dan keimanan yang kuat, umat Islam bisa menjadi semua itu dengan ikhlas, menjalani dengan itu dengan ikhlas. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran surat An-Ankabut ayat 69. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Berikut ini merupakan sejarah-sejarah perjuangan kaum muslimin dalam mempertahankan ajaran Islam yang patut kita renungi bersama, untuk bisa menjadi hamba yang terus berusaha meningkatkan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama,
perang Uhud. Imam Ibnu Katsir dalam salah satu karyanya Sirah Nabawiyah di Ibnu Katsir mengatakan bahwa setelah umat Islam menunaikan puasa Ramadan, mereka mendapati tantangan perang dari orang-orang Quraisy disebabkan rasa dendam mereka karena terbunuhnya saudara mereka dalam perang Badar. Pimpinan Quraisy mengajak rakyatnya untuk menuntut balas kekalahannya. Ini terjadi tepat pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Dalam perang ini, pasukan umat Islam terdiri dari 1.000 orang yang dipimpin oleh Rasulullah dengan disertai 2 tentara kavaleri dan 100 pasukan mengenakan baju besi. Nabi juga mengutus 3 panglimanya, yaitu Mus'ab bin Umair, Su'aid bin Hudair, dan Hubab bin Munzir. Sementara pasukan orang Quraisy terdiri dari 30 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan disertai 100 tentara kavaleri dan 700 pasukan mengenakan baju besi. Alhasil, dalam perang tersebut mereka benar-benar membalas kekalahan mereka. Umat Islam dipukul mundur dan akhirnya kalah. Yang selanjutnya, yang kedua, perang Khandaq atau perang Parit. Tepat pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal, umat Islam kembali mendapatkan tantangan perang, yaitu perang Khandaq. Perang ini diikuti oleh 3.000 personel umat Islam melawan koalisi kaum kafir dengan kekuatan 10.000 personil yang terdiri dari koalisi orang kafir Makkah, kaum Yahudi, orang-orang Quraisy, dan beberapa kelompok konspirasi. Terjadinya perang Khandaq disebabkan seruan orang-orang Yahudi kepada beberapa kelompok dan pembesar suatu suku. Mereka sangat emosi dan merasa sangat terhina ketika melihat kaum muslimin semakin luar biasa dan semakin luas dalam menyebarkan agama Islam. Mereka juga iri ketika melihat keuntungan yang selalu diraih kaum muslimin. Kaum Yahudi mulai membangun strategi dengan cara melakukan konspirasi baru untuk mengumpulkan pasukan yang banyak guna menyerang kaum muslimin. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dirahmati Allah, rencana jahat itu terdengar oleh kaum muslimin dan disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian ia mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi menawarkan sebuah gagasan cemerlang. Ia mengusulkan agar umat Islam menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu daerah yang bisa menghubungkan antara kedua ujung daerah Harran Wakim dan Harran Al-Wabroh. Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh. Sementara sisi lainnya sudah menjadi benteng karena terdapat gunung-gunung tinggi yang dipenuhi pohon kecil dan dikelilingi pohon-pohon kurma sehingga bisa menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Strategi ini diterima Rasulullah beserta para sahabat yang lain. Mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar, dengan strategi cemerlang seorang Salman Al-Farisi, persatuan dan kekompakan umat Islam, akhirnya mereka menuai kemenangan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu perang Hunain. Tidak berselang lama dari terjadinya perang Khandaq, umat Islam kembali mendapat tantangan untuk kembali berperang, yaitu perang Hunain. Tepatnya pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Perang ini diikuti oleh 12.000 personil terdiri dari 10.000 penduduk kota Madinah dan 2.000 dari kota Makkah. Sementara pasukan musuh terdiri dari 20.000 personil. Pada awal peperangan, umat Islam berhasil dipukul mundur oleh pasukan kafir. Strategi musuh yang diprakarsai oleh Malik bin Auf cukup ampuh untuk membuat pasukan Islam lari tunggang langgang dan terpecah di lembah Hunain. Namun akhirnya Rasulullah memanggil pasukan umat Islam untuk mundur dan menyampaikan kabar gembira bahwa Allah akan memberikan kemenangan pada umat Islam dalam perang ini. Perang kembali meledak, semangat pasukan umat Islam kembali memuncak.
tak ada yang bisa menghalangi mereka untuk meraih kemenangan hingga pada akhirnya kemenangan ini bisa mereka dapatkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah beberapa sejarah perjuangan umat Islam yang terjadi pada bulan Syawal yang harus kita renungi bersama. Jika pada bulan Ramadan umat Islam terdahulu berupaya untuk menunaikan ibadah wajib berupa puasa, maka di bulan Syawal mereka harus siap mempertahankan akidahnya. Upaya mereka dalam mempertahankan Islam tidak semudah mempertahankan Islam seperti kita saat ini. Karenanya mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Kemenangan umat Islam dalam beberapa peperangan di atas merupakan salah satu konsekuensi dari janji Allah bahwa siapa saja yang menolong agamanya akan Allah berikan pertolongan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, Dia berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Demikian khutbah Jumat Perial mengenang sejarah perjuangan umat Islam di bulan Syawal ini. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hada yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bi ma fihi minas sholati was shadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'ati wa taqabbala minni wa minkum jami'al a'malina innahu wa hakimul halim. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amarah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ilahu lam yazal ala kulli syai'in wakil. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramil awwalin wal akhirin al mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man kana lahum minal tabi'in. Salatan daimatan bidawami samawati wal ard. Amma badu faya ayyuhal hadirun inna wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fid lil muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya minhum al amwat ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkuru adimau yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalat.